Assalamualaikum. Halo, saya Muhammad Zain dari Cakrawala Institute. Kali ini kita kembali sharing yang berkaitan dengan beasiswa, khususnya beasiswa unggulan. Topik kita adalah rahasia agar memperoleh beasiswa unggulan. Halo guys, kita jumpa lagi dalam sharing beasiswa, terutama yang terkait dengan beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Dalam video kali ini, topiknya yakni mengungkap rahasia bagaimana mendapatkan beasiswa unggulan. Dalam video ini berisi sejumlah mapping atau rute atau tahapan-tahapan yang sebaiknya Anda jalani agar lebih mudah memperoleh beasiswa unggulan. Disebut rahasia karena tahapan-tahapan tersebut ada beberapa bagian yang memang tidak banyak orang yang tahu bagaimana menyiasati agar Anda lebih mudah memperoleh beasiswa unggulan. Setidaknya ada 5 tahapan atau 5 langkah yang bisa Anda lakukan agar memperoleh beasiswa unggulan, yakni yang pertama, Anda memenuhi berbagai persyaratan agar memperoleh beasiswa unggulan. Persyaratannya apa saja? Silahkan simak dalam video yang sebelum ini, dimuat di channel Cakrawala Institute, yang mengupas tentang persyaratan penting agar memperoleh beasiswa unggulan. Tahapan yang kedua yakni siapkan kelengkapan berkas beasiswa. Kelengkapan berkas untuk beasiswa unggulan yang perlu Anda siapkan yaitu yang pertama, kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi semua berkas ini sebaiknya di-scan karena nanti akan di-upload. Kemudian yang kedua yaitu kartu tanda mahasiswa bagi Anda yang sudah kuliah. Dan yang ketiga, bukti bahwa Anda diterima di perguruan tinggi yang dituju bagi Anda yang baru saja masuk kuliah. Berkas berikutnya, kartu hasil studi atau KHS untuk Anda mahasiswa yang sudah kuliah, ijazah dan transkrip nilai terakhir. Berkas berikutnya yakni sertifikat TOEFL dan sejumlah berkas lain yang bisa membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang bagus. Siapkan juga proposal rencana studi yang berisi rencana perkuliahan dan pengambilan SKS tiap-tiap semester. Kemudian topik apa yang akan ditulis dalam skripsi untuk Anda yang di S1 atau dalam tesis untuk Anda yang mengambil magister atau S2, dan topik disertasi untuk Anda yang sedang mengambil program doktor. Deskripsikan aktivitas Anda di luar perkuliahan yang akan Anda lakukan selama studi dan bagaimana implementasinya hasil studi tersebut di tengah-tengah masyarakat. Berkas berikutnya yang perlu Anda siapkan yakni surat rekomendasi dari Civitas Akademika atau dari institusi yang terkait, bisa dari dekan ataupun dari direktur pasca sarjana bagi Anda yang menempuh studi di S2 dan S3. Siapkan juga surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber yang lain. Untuk surat pernyataan seperti ini di laman beasiswa unggulan sudah tersedia sehingga tinggal di-download dan diisi. Siapkan juga sertifikat prestasi, kalau bisa di level nasional atau internasional. Namun seandainya sertifikat prestasi Anda untuk level provinsi, bahkan
kabupaten pun dipersilahkan. Berkas yang juga perlu Anda siapkan yakni buatlah esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan judul Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia, ditulis sebanyak 3-5 halaman dengan kertas A4 dan format huruf Times New Roman, ukuran huruf 12 dan spasi 1,5. Setelah Anda melengkapi berbagai berkas tersebut, maka tahapan berikutnya yakni tahapan yang ketiga, yaitu ikuti alur pendaftaran beasiswa unggulan. Ikuti tata caranya yang ada di laman resmi beasiswa unggulan. Yang pertama, alur pendaftaran atau tata cara pendaftaran beasiswa unggulan, yakni tahap awal silahkan membaca informasi dan berbagai pertanyaan serta jawaban yang berkaitan dengan beasiswa unggulan. Kemudian tahapan yang kedua, silahkan melakukan registrasi beasiswa unggulan di situs bu online.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Setelah Anda melakukan registrasi beasiswa unggulan di situs tersebut, maka tahap yang ketiga yakni Anda perlu melakukan aktivasi. Dalam melakukan aktivasi ini, silahkan buka email yang digunakan saat mendaftar atau yang dipakai pada saat melakukan registrasi. Apabila link aktivasi tidak muncul lebih dari 30 menit, maka silahkan klik tombol bantuan untuk mengganti email. Langkah yang keempat yakni login menggunakan akun yang telah didaftarkan tersebut dan telah diaktifasi. Berikutnya, langkah yang kelima, Anda akan masuk ke form pendaftaran atau lembar pendaftaran secara online dan silahkan melengkapi form pendaftaran tersebut dengan mengisi sesuai dengan data yang valid. Apabila telah memasukkan data yang sesuai dengan kondisi Anda, maka Anda akan memperoleh nomor registrasi. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu pengumuman hasil seleksi tahap pertama akan diumumkan melalui email. Jadi akan dikirim ke email Anda masing-masing. Kemudian yang ketujuh yakni pemanggilan seleksi untuk mengikuti tahap kedua dengan cara tatap muka akan dilakukan lewat email yang Anda masukkan pada saat Anda mendaftar. Bagi Anda yang tidak hadir pada saat pemanggilan untuk seleksi tatap muka ini, maka akan dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian yang ke-8 yaitu pengumuman akhir dapat dilihat di akun dan di email Anda. Peserta yang lolos atau yang sukses akan melakukan tanda tangan kontrak dan bimbingan teknis. Untuk acara penandatanganan kontrak dan bimbingan teknis ini, Anda juga wajib hadir karena bagi yang tidak hadir akan dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus akan mengisi formulir untuk pencairan dana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Itulah tahapan ketiga yakni alur pendaftaran beasiswa unggulan. Kemudian tahapan keempat, agar Anda lebih mudah memperoleh beasiswa unggulan, yakni Anda memiliki prestasi
di tingkat nasional atau internasional. Namun, prestasi tersebut tidak harus Anda juara 1, tetapi seandainya Anda juara 2 atau juara 3 di sebuah kompetisi yang bersifat nasional atau internasional, nggak apa-apa, silahkan dimasukkan saja berkasnya. Bahkan seandainya prestasi tersebut masuk 5 besar, juga bisa saja diajukan asal ada bukti yang jelas bahwa Anda memiliki prestasi di tingkat nasional atau internasional dalam kategori masuk 5 besar terbaik. Dan perlu diingat bahwa prestasi di tingkat nasional atau internasional tersebut berlaku untuk segala bidang kehidupan, baik di bidang akademis, misalkan Anda pernah juara, baik juara 1, 2, 3, atau mungkin masuk 5 besar, lomba olimpiade matematika, baik di level nasional maupun internasional, atau lomba olimpiade kimia, olimpiade fisika, olimpiade biologi, atau secara global olimpiade MIPA misalnya. Atau bisa juga prestasi Anda di bidang olahraga, barangkali pernah juara nasional dalam kategori renang antar pelajar misalnya. Bisa juga prestasi dalam bidang kesenian dan berbagai bidang kehidupan yang lain. Bagaimana seandainya Anda berprestasi tapi levelnya di level provinsi atau bahkan di level kabupaten atau kota? Bisa saja Anda tetap memasukkan berkas ke bagian beasiswa unggulan Kemendikbud, karena bisa jadi mereka yang memiliki prestasi nasional atau internasional jumlahnya tidak seberapa banyak. Nah, seandainya kuota untuk beasiswa unggulan ini masih tersisa banyak, ada kemungkinan mereka yang berprestasi di level provinsi atau di level kabupaten juga tetap akan dipanggil. Selain itu, sesuai dengan peruntukan, beasiswa masyarakat berprestasi diperuntukkan bagi 2 kalangan, yakni yang pertama untuk mereka yang berprestasi di tingkat internasional dan nasional, yang tadi sudah kita ulas. Dan yang kedua adalah beasiswa unggulan masyarakat berprestasi ini juga untuk mereka yang memiliki kontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Mereka yang berprestasi di level provinsi atau di level kabupaten dan kota ada kemungkinan dimasukkan di kategori yang kedua, yakni memiliki kontribusi kepada daya saing bangsa di berbagai bidang. Para mahasiswa yang cerdas tetapi berasal dari keluarga cukup, jika ingin mengajukan beasiswa unggulan juga boleh-boleh saja, karena memang beasiswa ini namanya beasiswa unggulan, tidak harus dari warga miskin, tapi siapapun asal memiliki keunggulan prestasi diperbolehkan mengajukan beasiswa unggulan. Dan bagi Anda yang kepingin banget memperoleh beasiswa unggulan, maka ada rahasia tersembunyi, yakni Anda tidak boleh berputus asa seandainya Anda baru awal kuliah dan ternyata kali ini Anda gagal memperoleh beasiswa unggulan. Karena masih ada kesempatan sekali lagi mengajukan beasiswa unggulan nanti sekitar akhir semester 2 atau menjelang masuk semester 3. Mudah-mudahan dengan langkah yang optimal, yang tidak kenal menyerah, Anda
akan sukses memperoleh beasiswa unggulan.